semuanya, selamat datang di podcast perdana kami, Moana Talks. Nah, kenalin, aku Monita Sena dan teman aku Ana Maria. Nah, kami itu merupakan mahasiswa dari program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Nah, pada podcast kali ini kami bakal ngebahas mengenai materi penting dalam teori organisasi, mulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Dan menariknya juga, kita akan menghubungkan teori-teori tersebut dengan kasus-kasus atau isu nyata terkini. Yuk langsung aja siapin cemilan, duduk yang santai, dan simak videonya. Check it out! Oke, kalau gitu kita mulai dari pembahasan materi ke-9, yaitu tujuan dan fungsi spesialisasi serta koordinasi dalam organisasi. Nah, spesialisasi itu adalah pembagian tugas berdasarkan kemampuan dan keahlian dari masing-masing anggota di dalam sebuah organisasi. Oke, itu tadi yang dijelaskan dari teman bahwa itu adalah spesialisasi. Nah, sedangkan koordinasi itu adalah upaya menyatukan berbagai pekerjaan agar seluruh bagian organisasi dapat bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Nah, kalau gitu dari materi ini kita bisa kaitkan dengan salah satu kasus, yaitu kasus penanganan bencana erupsi Gunung Leutobi yang terjadi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti yang saya baca bahwa pada saat terjadinya erupsi Gunung Leutobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ini, banyak pihak yang terlibat dalam penanganan korban, mulai dari BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, hingga relawan. Oh, berarti kan tadi teman menjelaskan bahwa ada banyak pihak yang terlibat. Nah, berarti dalam kasus yang tadi jelaskan juga terlihatnya ada spesialisasi kerja, di mana setiap pihak itu memiliki tugas yang berbeda tetapi sesuai dengan keahlian mereka. Misalnya tenaga medis itu menangani korban, BNPB mengatur logistik, dan TNI membantu evaluasi. Nah, dari yang dijelaskan kasus tersebut terlihat adanya analisis dari materi pertemuan ke-9 ini kan menjelaskan bahwa spesialisasi bertujuan meningkatkan efektivitas kerja setiap individu dan berfokus pada bidang tertentu. Nah, tapi spesialisasi itu tidak bisa berjalan baik tanpa adanya koordinasi. Jika BNPB tidak berkoordinasi dengan tenaga kesehatan atau pemerintah daerah, maka bantuan akan terlambat sampai kepada masyarakat. Oh, berarti dari kasus ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya tergantung pada pembagian tugas, tetapi juga koordinasi yang baik antar bagian dalam organisasi ya. Nah, kalau gitu kesimpulannya adalah dari kasus penanganan bencana erupsi Gunung Leutobi ini, spesialisasi dan koordinasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam organisasi. Oke, berarti spesialisasi itu membantu setiap anggota untuk bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing, sedangkan koordinasi memastikan seluruh bagian organisasi itu dapat bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan bersama. Baik teman-teman, tadi itu materi pertemuan ke-9 dan di sini kita masuk lagi ke materi pertemuan 10 dan 11, yaitu budaya, kompetensi, dan peran teknologi dalam organisasi. Nah, budaya organisasi itu adalah nilai dan kebiasaan yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Nah, kalau gitu kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ya, benar sekali. Oke. Nah, pada pertemuan yang ini kita tuh mengambil kasus yaitu digitalisasi kerja di instansi pemerintahan dan perusahaan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa saat ini banyak instansi pemerintahan maupun perusahaan yang mulai menerapkan teknologi digital dan aktivitas kerjanya. Contohnya itu seperti penggunaan absensi online atau rapat virtual melalui Zoom atau Google Meet serta pelayanan berbasis aplikasi. Oh, berarti perubahan ini semakin berkembang setelah pandemi COVID. Betul sekali. Ya, ketika banyak organisasi harus beradaptasi dengan sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Ya, itu dari Berarti kalau dikaitkan dengan teori organisasi, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan absensi online, data kehadiran pegawai dapat tercatat secara otomatis dan lebih mudah untuk dipantau. Iya, betul sekali. Nah, selain itu, dari rapat virtual itu memungkinkan koordinasi tetap berjalan meskipun anggota organisasinya itu berbeda lokasi ya teman-teman. Dari hal ini bisa membantu menghemat
menghemat waktu dan biaya perjalanan. Oke, namun keberhasilan penggunaan teknologi juga tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan. Organisasi juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital agar mampu mengoperasikan teknologi tersebut dengan baik. Iya, benar sekali teman. Dan di sini juga budaya organisasi itu sangat berperan penting. Kenapa sangat berperan penting? Karena jika organisasi memiliki budaya yang lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, maka proses adaptasi teknologi akan lebih mudah dilakukan teman-teman. Nah, sebaliknya, jika anggota organisasi masih menolak perubahan dan enggan mempelajari teknologi baru, maka digitalisasi dapat mengalami hambatan. Ya, benar. Nah, dari penjelasan kasus pertemuan 10 dan 11 ini, kita dapat disimpulkan bahwa dari kasus digitalisasi kerja di instansi pemerintahan dan perusahaan, dapat disimpulkan bahwa teknologi membantu organisasi bekerja lebih efektif, cepat, dan juga efisien. Tapi keberhasilan penerapan teknologi juga memerlukan kompetensi sumber daya manusia serta budaya organisasi yang mendukung perubahan dan inovasi loh. Dengan kombinasi ketiga faktor tersebut, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelanggan. Iya, benar sekali teman. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai ke pertemuan yang ke-12, yaitu konflik dalam organisasi dan strategi penyelesaian. Nah, konflik dalam organisasi sendiri merupakan perbedaan pendapat atau kepentingan yang terjadi dalam antar individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Nah, dari materi ini, kasus yang dapat kita ambil adalah dugaan korupsi di PT Pertamina pada tahun 2025. Pada tahun 2025, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan dugaan kasus korupsi di PT Pertamina yang menjadi perhatian publik. Nah, kasus ini menimbulkan berbagai kritik terhadap tata kelola organisasi dan sistem pengawasan internal perusahaan. Oh, berarti dari kasus yang dijelaskan oleh teman bahwa menunjukkan adanya konflik kepentingan di dalam sebuah organisasi, di mana ketika individu atau kelompok lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada tujuan organisasi, maka potensi konflik akan semakin membesar. Nah, jika dianalisis kasus ini, konflik dapat muncul karena perbedaan tujuan, kepentingan, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pada kasus ini, konflik tidak hanya berdampak pada internal organisasi, namun juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Iya, benar sekali. Dan juga konflik itu dia tidak akan dikelola dengan baik dan dapat menurunkan kinerja organisasi, merusak reputasi, dan bisa menghambat tujuan kerja suatu organisasi. Nah, karena itu organisasi perlu menerapkan sistem pengawasan yang kuat, transparansi, dan pengambilan keputusan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif. Oke, berarti selain itu juga di mana pemimpin organisasi itu harus mampu membangun budaya integritas agar setiap anggota organisasi memahami pentingnya menjalankan tugas serta profesional dan bertanggung jawab. Nah, kalau gitu strategi penyelesaian konfliknya gimana? Nah, kalau misalnya teman menanyakan bahwa apa sih strategi penyelesaian konfliknya itu, nah strateginya itu ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam organisasi itu. Contohnya itu di mana kita memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum yang melanggar peraturan tersebut, serta memperbaiki sistem komunikasi dalam organisasi tersebut. Oh, berarti dengan langkah tersebut, organisasi dapat meminimalkan konflik yang berasal dari perbedaan kepentingan dan menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Benar sekali, Delvila itu. Oke, berarti dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa konflik dalam organisasi tidak selalu berupa pertengkaran individu, tetapi juga bisa muncul karena benturan kepentingan dan lemahnya pengawasan organisasi. Benar sekali. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan kepemimpinan yang baik, sistem pengawasan yang kuat, serta budaya organisasi yang menjunjung integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Oke. Teman-teman, kita masuk lagi ke pertemuan yang ke-13, yaitu membahas tentang transformasi organisasi dan knowledge management. Nah, transformasi organisasi itu adalah proses perubahan yang dilakukan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan.
Oke, sedangkan knowledge management adalah proses mengelola dan membagikan pengetahuan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota organisasi. Iya, benar. Nah, dari materi itu kita mengaitkanlah dengan kasus-kasus yang terjadi, yaitu kasus transformasi PT Pos Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau dulu itu PT Pos Indonesia dia dikenal hanya sebagai perusahaan pengirim surat. Namun karena perubahan zaman dan juga teknologi membuat perusahaan harus tetap beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke, berarti saat ini PT Pos sudah melakukan transformasi dan memperkuat layanan logistik digital dengan e-commerce. Iya, benar sekali loh. Nah, di sini juga kalau misalnya kita menganalisis dengan teori tersebut, maka transformasi organisasi itu adalah perubahan yang dilakukan organisasi agar tetap relevan dengan perubahan lingkungan. Oke, selain itu terdapat konsep knowledge management atau manajemen pengetahuan, yaitu proses mengelola pengetahuan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota dari organisasi ya. Iya, benar. Nah, PT Pos Indonesia juga mereka memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan pegawai dalam mengembangkan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, berarti kasus ini menunjukkan bahwa organisasi mampu belajar dan mengelola pengetahuan agar lebih mudah bertahan dalam sebuah persaingan. Iya, benar sekali. Nah, dari kasus-kasus yang kita jelaskan ini dapat disimpulkan bahwa kasus transformasi PT Pos Indonesia menunjukkan bahwa organisasi itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan agar tetap bertahan dan juga berkembang terus-menerus. Oke, selain itu penerapan dari knowledge management juga sangat penting karena pengetahuan yang dimiliki anggota organisasi dapat menjadi aset berharga untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi. Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-14, yaitu jejaring organisasi. Nah, jejaring organisasi adalah hubungan kerjasama antara berbagai organisasi untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, kalau kita mau lihat contoh kasus yang berhubungan dengan materi jejaring organisasi ini dapat kita lihat di kasus kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan juga marketplace. Nah, di mana saat ini banyak sekali pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan marketplace seperti Tokopedia dan juga Shopee untuk membantu pemasaran produk dari UMKM. Oke, berarti dari kasus yang dijelaskan terlihat juga bahwa kerjasama ini merupakan contoh jejaring organisasi karena dia itu melibatkan berbagai organisasi yang memiliki satu tujuan bersama. Iya, dan kalau kita mau analisis kasus ini dengan materi ini, dalam teori organisasi, jejaring organisasi memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan juga dukungan antar organisasi ya. Nah, melalui kerjasama tersebut, UMKM bisa memperoleh akses pasar yang lebih besar. Sementara itu, marketplace juga diuntungkan loh, karena lebih banyak mendapatkan penjual dan juga produk-produk yang dapat dipasarkan. Oh, berarti itu keberhasilan organisasi saat ini itu dia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal saja kan, tetapi juga kemampuan dia membangun jaringan dengan pihak yang lain. Ya, dari contoh kerjasama antar pemerintah, UMKM, dan juga marketplace ini dapat kita simpulkan bahwa jejaring organisasi memberikan banyak sekali manfaat bagi setiap pihak yang terlibat. Oke, berarti melalui jaringan yang kuat, organisasi itu dapat memperoleh informasi, sumber daya, dan peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. Ya, betul sekali teman-teman. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan ke-15 dengan materi etika dan budaya organisasi. Nah, etika organisasi itu merupakan moral yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Budaya organisasi yang baik itu dia akan mendorong kejujuran, tanggung jawab, dan juga profesionalisme. Oke, kalau begitu kira-kira kasus apa yang sesuai dengan materi etika dan budaya organisasi? Oke, kasus yang menurut aku paling sesuai itu contoh kasus yang itu korupsi di lingkungan pemerintahan. Kenapa? Karena kasus korupsi itu dia itu seringkali melibatkan pejabat publik yang masih sering terjadi di Indonesia. Dan ini menjadi contoh lemahnya penerapan etika organisasi. Oke, jika dianalisis, etika organisasi berkaitan dengan standar moral dan juga harus dipatuhi oleh anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Nah, ketika pejabat publik menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, maka nilai integritas, tanggung jawab,
dan tanggung jawab organisasi telah dilanggar oleh pejabat publik tersebut. Iya benar, karena budaya organisasi yang tidak transparan itu dia dapat membuka peluang terjadinya ketimpangan atau korupsi. Oleh karena itu organisasi itu mereka harus bisa membangun budaya kerja yang menjunjung integritas, akuntabilitas, serta penerapan etika dan budaya organisasi. Oke, berarti kesimpulan dari materi dan kasus ini adalah kasus korupsi yang terjadi di berbagai organisasi menunjukkan bahwa adanya pentingnya penerapan etika dan budaya organisasi. Iya, benar sekali. Dan juga organisasi yang memiliki budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab akan lebih dipercaya oleh masyarakat, serta mereka mampu mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan. Oke, baik. Selama mengikuti mata kuliah teori organisasi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 19, saya memperoleh banyak pengalaman dan wawasan baru mengenai bagaimana sebuah organisasi dijalankan secara efektif. Dari seluruh materi yang dipelajari, saya juga memahami bahwa setiap organisasi pasti menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik internal, perubahan teknologi, hingga tuntutan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Namun tantangan tersebut dapat diatasi apabila organisasi itu memiliki sistem yang baik dan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi. Nah, kesan saya terhadap mata kuliah ini sangat positif. Mengapa sangat positif? Karena materi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari, di mana saya juga menjadi lebih peka dalam melihat bagaimana permasalahan organisasi yang terjadi di sekitar saya. Begitu juga dengan insight yang paling terkesan bagi saya adalah itu pentingnya etika dalam organisasi. Karena sebaik apapun sistem yang dimiliki oleh suatu organisasi, jika tidak didukung oleh integritas dan tanggung jawab dari anggotanya, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai secara maksimal. Selain itu, melalui mata kuliah ini juga saya belajar bahwa menjadi bagian dari organisasi bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tantangan membangun komunikasi, menjaga kerjasama, menghargai perbedaan pendapat, dan terus belajar menghadapi perubahan. Saya berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Setelah mengikuti perkuliahan teori organisasi dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 ini, saya mendapatkan banyak sekali pemahaman baru mengenai bagaimana sebuah organisasi dapat bekerja sama dan juga menghadapi tantangan. Awalnya saya hanya berpikir bahwa organisasi hanya sebatas struktur dan juga pembagian jabatan. Namun setelah saya mempelajari materi-materi ini, saya menyadari bahwa keberhasilan organisasi dapat dipengaruhi oleh koordinasi, budaya kerja, kompetensi sumber daya manusia, kemampuan mengelola konflik, serta etika dan yang diterapkan dalam organisasi tersebut. Kesan yang paling saya rasakan selama mengikuti mata kuliah ini adalah materi yang dipelajari ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kasus yang terjadi di instansi pemerintah, perusahaan, bahkan organisasi kemahasiswaan yang dapat dijelaskan melalui teori organisasi. Nah, insight terbesar yang saya dapatkan adalah bahwa perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, membangun kerjasama yang baik, serta menjaga integritas agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Melalui mata kuliah ini, saya juga dapat belajar bahwa komunikasi dan kerjasama merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengetahuan ini tentunya sangat bermanfaat bagi saya, baik dalam lingkungan perkuliahan maupun ketika memasuki dunia pekerjaan nantinya. Oke, sekian pembahasan dan refleksi diri kami pada podcast kali ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak podcast kami kali ini. Kami Moana Pamit undur diri. Terima kasih.